Magic ya. Romer gak sih? Ini kayaknya Magicnya udah cukup soalnya. Ya, Magicnya emang udah cukup sebenarnya. Atau Widhi Badan. jadi roamer gak ada masalah, tapi kalau memang masih mau Magic, Lilia. sebenarnya mereka masih punya Luoi juga di sini. Luoi untuk memperkuat tim fight empatnya, tapi ternyata mereka menuju ke Hylos yang highlight. keluar. Oke, itu dia. Angela. Romer Hylos. YSK akan bermain sebagai Angela. Satu pilihan terakhir ya buat Dan- Araki Hoshi. Ya, dan pada akhirnya dari tim Liquid tadi mereka punya mobilitas yang hilang tadi. Yep. Untuk menggantikan Chow secara mobilitas ya mereka punya glorious pathway dari Hylos. Entah kenapa aku memilih Bruno di sini. Bruno bakal powerful banget melawan Harit di early game. Dan dia Yep. juga agak sedikit sulit untuk di-gank ketika nantinya dia udah punya Hasklaw. Itu Nah, dia. Karena memang Bruno ya berhadapan dengan Link dan juga Angela, damage-nya masih akan berasa. Yep. Dan ini dia masih dengan match point untuk tim Liquid ID. Mampukah RRQ bisa membalikan keadaan mereka Soom Wawa? RRQ. Awal tim Liquid ID. Berapa SRKB? Game 5 RRQ berarti. Game 5 untuk Alpha RRQ. Matilda. Oke, Balensi. Ini dia waktunya pembuktian untuk tim Liquid ID dan juga Araki Hoshi. Bersama caster kita, Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yap, terima kasih. Para panelis katanya game kelima Lim, gimana nih? Wah, sekalian aja kali ya. Biar semakin pecah lagi dari Eldorado. Tapi tentunya draft kuat juga dimunculkan nih. Dari Liquid dia punya charge. Oke. Untuk tim Liquid mereka sudah memberikan atau mengeluarkan bagian draft terbaik yang mereka punya. Jadi sesaat lagi pembuktian di game yang keempat. Entah akan berakhir 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Let's go. One of down. Match point ya masih untuk tim Liquid juga. Dan Link. Fabian. Kita tahu Linknya lah. Sudah tidak diragukan lagi. Dan Hylos. Ini menjadi salah satu hero kunci juga. Untuk Liquid. Entah itu di tangan Aran. Entah itu di tangan Widhi. Dan kombinasi Angela. Dan juga Link. Berbahaya. Yep. YSKL, What? di area mid langsung terikat juga dengan papan on the string. Rins ya, satu terakhir harus ada flicker yang dikeluarkan di sini tapi ternyata first blood. What? Oleh YSKL. Apa yang terjadi tadi? Dia maju jauh banget. Gue pikir tadi ada mau ganking juga, tapi ternyata gak ada siapapun yang di dekatnya dan first blood. Berhasil didapatkan oleh tim Liquid, pastinya. Ini bisa nge-boosting lagi nih gold dari Yehaskiel. Yep. Sementara dari Fabian udah level 3 masih melakukan farmingan di tempat yang lain. Aran dengan Opeusnya dihajar terus. Basic aman emblem juga untuk Dairan. Aman nih, dari regennya cukup oke. Mananya pun gak bakal cepet habis. Sementara posisi Aran udah pasti pakai tank dasarnya. Biar dia kuat untuk nahan badan di depan. Oke. YSKL dan juga Widhi ada di area tengah. Coba lihat Widhi-nya tertinggal. Revitalize langsung dibuka. Tapi Rins mau tidak mau flicker dikeluarkan dengan papan on the string tadi yang udah ada di dalam tubuhnya. Tutujin dia nahan tadi dari Spiro Valva-nya. Dia nggak mau langsung ngebuka karena tahu nih ada Revitalize. Belum lagi nanti ada Angela dari heal-nya. Makin kenceng lagi dan wah damage-nya sakit banget. Masih awal udah kayak gitu damage dari Aaron Shiki ataupun dari Skylar. Sama sakit. Sementara Lord akan muncul dan dia Weh, ada 3 melawan 3 di area mid. Aran harus mundur. Sementara smart missile kah ataupun missile export tadi dikeluarkan. Guna untuk bisa menarik ke arah satu player dan Widhi-nya. Sendirian di area dari Turtle Dairan. Siap untuk bisa menelan. Namun di tempat yang lain Idoknya mendapatkan gangguan. Missile export dikeluarkan kembali. Tapi pasti ada. Satu. Deton Das welcome yang begitu indah ke Papuan. Tidak akan bisa melakukan retribusi. Tapi sekarang Risha malah berhasil langsung dihilangkan. Dan arahnya menjadi satu korban pula. Tapi Dairan yang tempat berbeda. Dairan yang kemudian masih melakukan sebuah pergerakan. Fabiannya di fight zone. Dairan hampir saja menghilangkan Fabian. Hampir. Iron Shiki solo kill ke Skylar. What? Di bagian bawah tadi. Tapi Oke. ya, Turtle masih bisa didapatkan juga. Nice Detonas welcome. Terlihat tadi dari Dairan. Perfect timing juga dia potong lompatan tembok loh. Dari Fabian dan membuat akhirnya Turtle diamankan oleh RRQ. Dia charge dari Tonas Welcome ada flicker tadi. Ketelan langsung Lin. Cepet banget animasinya. Pas banget lompat masalahnya loh. Kalau seandainya tadi udah masuk mungkin ada cerita yang berbeda. Tempest of Blade dan Idok. Ini akan di screening terus. Oke. 4-1. Perbedaan dari point kill. Widhi-nya ditarik. Ada Sutsujin di belakang. Akankah mau diajar? Tidak ternyata. Masih aman ya. Oke, balik lagi ke arah gold lane nih. Skylar yang udah tumbang satu kali. Mungkin udah perlu bantuan juga. Tapi kalau misalkan sampai Idok turun, mungkin agresivitas dari Sutsujin bakal turun juga. Mau nggak mau nih, Idok tetap harus nge-screening biar nggak ada high loss yang ganking. Yep.
Dan di bagian bawah, Iron juga dalam keadaan yang sangat unggul ya setelah berhasil tadi mendapatkan 1 poin kill. Walaupun dari keseluruhan juga mereka gagal untuk bisa mendapatkan turtle. Di tempat yang lain, Widinya sendirian ada Circling Eagle menabrak ke arah dari Iron Chiki. Berhasil langsung dikeroyok dan Rapid Last yang udah langsung dibuka. Widinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut tapi tidak bisa. Satu terakhirnya dan Widi benar-benar dikeroyok habis-habisan. Namun di bagian tengah cairannya masih berusaha untuk bisa mempertahankan stack yang dia milikin. Wah, tapi gerakan cepat dari Favian. Dia langsung ambil ke arah jungle-nya kah? Gak mau sampai adanya kerugian. Yap, ada Cyclone Eye. Favian selamat sejauh ini. Missile Expert dikeluarkan dan di bawah platingan bisa didapatkan oleh Skylar. Wah, kenyang sih. Tapi ya, Turtle akan muncul segera. Bentar lagi ini akan ada teamfight lagi yang terjadi karena Widi yang sudah buka visionnya. Widi sudah kembali di dalam pertempuran. Skylar level 6 platingan sudah kenyang. Namun sekarang pertempurannya akan kembali terpecah. Ada Eroshiki di bagian belakang dengan satu zaman udah langsung dibuka tapi coba lihat Fabian yang langsung masuk ke area Detona! bisa mengalahkan ataupun melakukan sebuah damage apa begitu mengerikan tapi Dairannya menjadi satu target untuk berbeda. Skylarnya flicker ke tempatnya berbeda. Skylarnya pun masih berhasil selamat tapi Aran menjadi korban pula bersama dengan Dairan. Ya, lagi-lagi pertukaran dari XP lane. Tapi ya, Turtle tetap diamankan oleh RRQ. Setup yang begitu manis. Lagi-lagi Dairan, lagi-lagi Detona's welcome. Yang bisa menjadi mimpi buruk untuk Fabian. Itu bagus banget loh. Lagi dan lagi digagalkan loh. 2 kali. Iya. Starlium udah jadi. Di item pertama Iron Siki sudah bisa berdansa sekarang dengan Chrono Dash-nya. Tapi damage dari Skylar juga ini nggak main-main. Terlihat tadi dari juggling bola yang sangat baik. Asclaw sudah di tangan, recovery XP yang cepat. Ini bisa ngadu damage sebetulnya. Sama Iron Chiki mungkin nanti. Dan untuk jungle, dan juga Warx dari Sutsujin. Yap, ada gangguan dari Sutsujin sekarang tapi masih berhasil diamankan. Purple buff masih berhasil diambil oleh Sutsujin. Namun sekarang Fabian dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan dan Widinya masih berhasil untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Ya, tapi masih terlihat kekurangan damage ya dari Liquid. Mereka belum bisa membalikan keadaannya. Bahkan lihat Sutsujin, dia gak berhenti, dia masuk lagi ke jungle Liquid. Wah, Sutsujin makanin semua. Sutsujin akan pet sendirian. 3-0. Skor yang bagus banget nih untuk apa di awal. Oke, itu dia. Widinya mau kemana? Dan sekarang Iron Shiki hadir guna untuk bisa memberikan backupan. Selama ada Matilda, agresivitas dari Sutsujin akan selalu terlihat juga. Dairan udah mulai motong nih. Ada gerakan mungkin akan dilakukan nanti oleh RRQ. Mungkin Karamid dipaksakan dulu, udah gak ada goal kill turretnya. Bisa jadi nanti mereka tukar objektif. Mungkin Turtle sama turret. Cukup mereda lagi tempo permainan dan Fabian diberikan satu laning guna untuk bisa menambah lagi. Nge-boosting lagi. Tapi Widi dihajar. Masih selamat dan Skylar selamat dengan adanya satu. Dan wave yang dikeluarkan dan sekarang Detona's welcome dari Dairan. Menelan ke arah dari Aran tapi untungnya Aran pun masih berusaha pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Aran dikejar tapi bisa oleh Sutsujin. Wow, ini tempo yang gak turun RRQ. Mereka selalu bisa mendominasi dari mid game dan midnya dibongkar. Vision dari Liquid semakin kecil. Kembali lagi, RRQ meningkatkan bagaimana permainan yang mereka punya. Satu tertarik di atas dihancurkan, tapi Fabian harus pergi lagi dari area itu. Ya, perfect Turtle kembali muncul dan Purple Buff bakal jadi santapan sepertinya. Ini dia Purple Buff akan mereka ajar kembali di mana ada pergerakan dari arah menjadi orang terdepan tapi masih berhasil diamankan oleh Fabian. Coba lihat, ada satu lagi spill apa yang udah langsung dikeluarkan karena Widinya tidak kuat menerima begitu banyak damage yang sudah diberikan. Terlalu sustain Matilda dan juga Faramis. Bukan hal yang mudah juga bagi teman-teman Liquid untuk hadapi mereka. Mungkin Link Angela bisa jadi solusi untuk agresivitas tapi gak bisa untuk continuous team fight. Masih berhasil diambil seperti orange buff yang diambil oleh Fabian. Sacred Fury, Skylar sudah jadi. 2 item nih. Ini poros utama sebenarnya dari Bruno juga. Dengan damage yang gak kira-kira pastinya. Gede banget udah damage-nya. Stack terjaga, level juga mumpuni. Sementara Iron Shiki juga tertinggal sekarang. Makanya ini stacksnya masih 10. Yap. Spadway. Masih ada satu glorious pathway Lihat. tapi untuk Widi tertangkap basah Widi. Ada satu pergerakan tadi sepertinya yang sudah dilakukan dan Widi lejap seketika. Iron Shiki tidak kuat menerima damage-nya. Bahkan dari bantuan Hard Guard pun tadi masih gak bisa juga. Spirit of berhasil Alpha. tergocek dan sekarang Sutsujin sendirian tapi masih ada Idok yang siap untuk bisa memanggil dengan satu guiding wind yang dimiliki tapi ternyata Sutsujin masih ingin lebih. Mereka coba beli waktu untuk Fabian di bagian atas. Tapi terlalu mahal. 2 inner turret. Berhasil di-secure 3.000 gold. Hampir 4.000 gold masuk ke kantong RRQ. Cepat banget tempo permainan yang diberikan oleh RRQ. Mereka siap untuk bisa menyamakan kedudukan atau membalikkan keadaan sampai dengan akhir. Masih butuh waktu untuk tim Liquid ID.
andainya mereka sudah ada di power spike-nya, mungkin ada cerita yang berbeda. Masalahnya RRQ gak akan memberikan momen tersebut. Pressure yang diberikan dengan Bruno Skylar yang udah jadi 2 item, ini gak bakal berhenti. Mereka punya Matilda, mereka punya Faramis untuk tim fight jangka panjang. Mereka ini. Yep. Di bagian bawah turretnya benar-benar terjaga. Namun sekarang ada pergerakan dari Favian guna untuk bisa menumbangkan lagi karena satu objektif. Membuat mereka bisa meredam sedikit apapun yang sudah dilakukan oleh pemain RRQ. Dan sekarang Lordnya benar-benar dikuasain. Ini bakal dikasih dulu sih untuk Lord yang pertama. Gak ada poin dari Liquid juga untuk melakukan kontes. Dan Lord jatuh secara free untuk RRQ. Tapi Faviannya free loh. Favian juga free untuk bisa mendorong ke arah satu inner turret. Berarti inner turret atas, inner turret bawah sudah roboh. Wah, Great Dragon Spear udah jadi dari Skylar. Tapi ini ya kompensasi yang mahal untuk tim Liquid juga. Mereka dapetin banyaknya turret dan Favian dapetin semua gold itu sendiri. Artinya ya dia lumayan fair. Favian sejauh ini juga ya belum ada point dead masuk ke dalam tubuhnya. 3 assist, tapi Lord sudah bergerak. Favian dijagain. Dan juga sekarang ada pergerakan dari Sutsujin, pede banget coba lihat. Dan Spiro apa, dia dipanggil lagi baik belakang. Tapi Widi tidak akan sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak. Netherland sudah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang Favian pun sudah mulai hadir. Favian siap untuk bisa mengatakan damage akan mungkin di mana sekarang Skylarnya langsung dituju. Tapi arahnya down, bahkan Skylar pun langsung menghilang. Ada beberapa player tadi benar kena damage begitu mengerikan. Double kill didapat oleh Aroshiki. Dan tim Liquid ID seperti ingin membalaskan keadaan yang begitu mengerikan. Tapi masih ada Rinse yang berusaha untuk bisa kabur bersama dengan rekan-rekannya. Dan tim Liquid ID berhasil membalaskan keadaan. Masih bisa bertahan Liquid dengan gempuran dari RRQ yang tak kenal henti. Mereka masih bisa defense lagi, beli waktu lagi, mencari farming sekarang. Sutsujin harus di level 15. 20% saja audien prediction dikuasain oleh RRQ Hoshi. Sudah tempo yang dibangun oleh Favian. Dia bisa ngambilin banyak sekali gold. Dan wow, Twilight Armor untuk item pertama menahan damage kritikal dari Skylar ini bisa jadi solusi juga. Yap, wajib itu mas sekarang udah. Itu dia masalahnya, bukan hanya Skylar, ada Alpha juga dari Sutsujin yang eksplosif sekali dari damage-nya. Mungkin mengandalkan nantinya ada miss dari Guiding Wind seperti tadi. Dimana dari Skylar-nya itu bisa ada di posisi depan, ngebuang satu buah Guiding Wind, ternyata tetap masih bisa dipunish. Yap. Favian berhasil mengantarkan satu wave minion kembali, tapi terlihat dari kejauhan ada beberapa player yang memang sudah langsung hadir. Mereka mulai sadar mungkin dari RRQ ini nggak bisa dilepas terus-terusan. Yap. Hey Favian, ada 1, 2, point tapi Spiro apa aja. Begitu baik Tempest of Blade, bahkan sekarang YSKL sudah masuk ke dalam tubuhnya. Masih aman untungnya. Tempest of Blade tadi masih bisa ngebeli waktu, tapi Source yang begitu mahal. Oke, Sutsujin tidak kena tadi Spear apa-apanya. Namun Aran harus pergi dengan Flicker. Wah, ini dicoba. Dicoba sih dengan Angela tadi udah langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki mencoba untuk bisa mengatakan damage. Coba lihat Iron Shiki aja menerima begitu banyak damage dalam tubuhnya. Tapi setidaknya mereka berhasil untuk bisa mengeluarkan ke arah satu Netherrealm dan juga memancing Favian pergi ke tempat yang lain. Favian, akankah wave minion di bagian tengah mau mereka tahan? Atau kalau tidak, ini akan bisa mendobrak masuk. Ya harus tahan dulu, defensif lagi. Dari tim Liquid mereka nggak boleh terlalu offense. Harus sadar dengan 5.000 gold yang dipegang oleh RRQ ini bukan sekedar gold yang kecil. Item yang berbeda dan sekarang reset kembali. Favian, dia akan coba pegang landing jauhnya. Yap, tanpa adanya Papa Buff, kehabisan bahan bakar, landing jauh harus dipegang. Dan Lord sekarang menjadi milik dari RRQ tanpa ada gangguan. Free. Gak ada satupun gangguan, gak ada kontes yang dilakukan. Bahkan purple-nya pun gak diambil. Gak ada info tadi dari Favian. Untuk purple dari RRQ yang sudah spawn kembali, Winter Crown sudah di tangan dari Sutsujin. Ini akan lebih berani lagi nih nanti untuk ngebukanya. Dan jangan lupa, damage dari Sutsujin ini juga perlu diperhatikan. Karena true damage, defense item apapun tetap akan jebol. Tapi kredit untuk Iron City dengan Holy Crystal, damage yang besar juga tadi, shield yang besar. Ini membuat dia berani banget tadi kontes di depan. Iya, setidaknya dia belum berhasil ya mengusir ataupun nge-trigger dari Netherrealm-nya, Lim. Itu kan yang diharapkan. Namun sekarang Iron Shiki
masih berhasil mundur dengan zaman force yang udah dibuka. Masih belum ada Netherram yang terlihat. Mereka pun sudah siap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid di Papian dari bagian belakang langsung masuk ke dalam. Ada Netherram yang sudah langsung dibuka. Tapi sampai langsung terlihat di mana Papian sekarang ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun sekarang pemain-pemain dimiliki oleh pemain dari RKOC. Mereka masih sangat kuat. Ada pergerakan dari 5 player yang begitu kokoh, begitu kuat guna untuk bisa mempertahankan dan juga mendobrak masuk ke dalam area dari tim Liquid ID dan Papian. Di tempat yang lain berhasil dihancurkan, bahkan untuk sekarang harus bilang apanya. Ada Winter Crown dikeluarkan tapi Resha berhasil dihancurkan. Skylarnya sangat-sangat sekarang. Dairatnya maju ke bagian terdepan. Ada Winter Crown dan dikeluarkan dan mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan ada satu lagi. Rotaria dikeluarkan namun untuk sekarang Skylar kembali hadir dan mereka menjabatkan kedudukan. 2-2, sang raja bisa menyamakan kedudukan, mengejar kali ini ketertinggalan 2 poin di awal dan sekarang 2-2. Akan ada drama yang mungkin terjadi nanti di game yang kelima. Game yang kelima